perkenalkan, nama saya Widayanti Mangu, kelas PGMI 1A. Di sini saya akan bercerita tentang teks ulasan yang telah saya resensi. Buku novel yang saya resensi yaitu pertama, judul resensi yaitu Perjuangan Nesya untuk Menyambung Hidup dan Percintaan. Kedua, identitas buku. Jadi, judul resensi yang saya ambil dari judul buku novel yaitu Kulihat Pelangi di Mata Guruku. Penulis Hamzah Utina. Genre atau kategori buku yaitu fiksi. Penyunting Istiqomah. Penerbit PT Cipta Gading Arta. Tahun terbit dan cetakan pertama 2022 dan termasuk cetakan pertama Mei 2022. Tebal buku 236 halaman, 14,8 x 1 cm. Harga buku 84.000. ISBN-nya 978 623 369 027 dan 0. Ketiga, pembukaan dan orientasi. Pembukaan atau orientasi. Novel Kulihat Pelangi di Mata Guruku merupakan sebuah karya dari Hamzah Utina. Beliau lahir di Gorontalo 18 Februari 1966. Sampai saat ini masih tetap aktif sebagai guru pengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Ia mempunyai prestasi akademik tahun 2001, 2003, 2006, 2007 sebagai finalis lomba cerita pendek antar guru tingkat nasional dan menerima penghargaan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Tahun 2015 menjadi terbaik nasional dalam lomba penulis pendidikan anti korupsi Supercam yang diselenggarakan oleh KPK Republik Indonesia dan menerima penghargaan serta bonus dari Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat di Jakarta. Dan tahun 2017-2018 menjadi terbaik dalam lomba menulis buku SMP dan SMA melalui Gerakan Literasi Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019. Terbaik di 1 dalam pemilihan guru SMA SMK, berprestasi tingkat provinsi Gorontalo dan menjadi finalis dalam pemilihan guru SMA SMK berprestasi tingkat nasional. Perbandingan dengan karya yang sejenis yaitu sebelumnya beliau sudah menerbitkan novel yang berjudul Ayahku Bandar Narkoba pada tahun 2016. Perbandingan perbedaan dengan novel ini yang telah saya baca, ini menceritakan perjuangan kakak beradik, anak-anak yatim piatu sejak duduk di bangku SMP hingga kuliah. Tentu perbedaannya ada dari judul buku ini, isi serta kisah dalam buku ini. Sebab saya belum membaca novel lainnya yang diterbitkan oleh Hamzah Utina pada sebelumnya. Kemudian pemaparan keunikan karya novel ini yaitu terdapat alur sedih dan romantisme sehingga cocok untuk para remaja dan dewasa membacanya. Kritik dan kesan dalam buku ini yaitu novel ini banyak menggunakan bahasa baku sehingga pembaca kurang memahami, termasuk saya sebagai pembaca. Kedua, kesan dalam novel ini setelah saya membacanya saya bisa merasakan hal yang dirasakan oleh tokoh dalam novel tersebut karena penggambaran dalam suasana novel tersebut sangat bisa dirasakan oleh pembaca. 4. Tubuh atau isi resensi. Di dalam buku novel ini menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya Nesya yang pada saat itu Nesya tinggal bersama keluarganya yaitu bapak, ibu, dan adiknya. Bapaknya bernama Pak Imran, ibunya bernama Aminah, dan adiknya bernama Rafiq. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana dan hanya beratap rumbia, berdinding anyaman bambu serta berukuran 5 x 6 meter, nampak mulai miring dan terkesan reot. Keluarga kecil ini begitu merasakan pahit getirnya kehidupan, terutama himpitan ekonomi yang mendera hampir setiap hari.
Pak Imron sungguh malang dan memilukan nasib dan si Ibu Aminah ini sosok wanita yang sabar dan tabah setiap kepada sang suami. Dalam waktu berjalan, Nesya Rafiq kini duduk di bangku SMP dan mendapatkan beasiswa. Keesokan harinya menjelang sore, Pak Imron harus meninggalkan mereka selamanya. Tak butuh waktu terlalu lama, penyelenggaraan dan prosesi jenazah almarhum untuk diantarkan ke tempat peristirahatan. Berjalan beberapa harinya setelah kematian Pak Imron, Bu Aminah yang saat itu sedang duduk santai di ruang tamu di pagi yang cerah, tak biasanya Bu Aminah merasakan sesak nafas dan harus meninggalkan Nesya dan Rafiq untuk selamanya. Dengan kepergian Bu Aminah yang tiba-tiba itu membuat belahan jiwanya menangis histeris hingga air mata mereka membanjiri kedua pipi mereka. Nesya dan Rafiq harus menerima kenyataan bahwa mereka sudah menjadi anak yatim piatu. Sementara itu, prosesi pemakaman jenazah almarhumah Ibu Aminah akan segera dilaksanakan. Usai pemakaman, Bu Akom segera mengajak kedua ponakannya ke rumah dan keduanya harus meninggalkan bumi Serambi Madinah. Kini Nesya dan Rafiq tinggal di rumahnya Bu Akom. Bu Akom memperkenalkan Nesya dan Rafiq kepada suaminya dan anaknya yaitu Afida yang sudah duduk di bangku SMA kelas 12. Tak ingin berlama-lama, Bu Akom menyekolahkan Nesya dan Rafiq sehingga Nesya menjadi bintang kelas dan menyambung sekolah hingga tamat SMA. Saat Nesya beranjak duduk di bangku SMA, kini Nesya memutuskan untuk menjadi gadis yang mandiri, cantik, dan cerdas. Pada masa SMA ini, Nesya yang sudah tumbuh dewasa serta menjadi bunga kelas. Tapi sayang, ia harus mengalami 2 kali putus cinta dengan cowok satu kelasnya. Di saat yang sama pula, tak disangka, sang adik harus kehilangan tantenya untuk selamanya. Tapi beruntunglah Bu Ako telah mewasiatkan biaya pendidikan bagi mereka hingga cukup untuk membiayai perkuliahan. Di masa kuliahnya, Nesya menjadi bunga kampus. Ia menjadi incaran para cowok ganteng, tapi di antaranya sekian cowok hanya tertarik pada salah satunya, namanya Faizan. Cowok ganteng dan kaya raya ini sempat memasuki hati Nesya, tapi sayang cintanya pada Faizan kandas. Usai menyelesaikan studinya di Makassar, maka ia pun kembali ke bumi Serambi Madinah. Ia mengabdikan dirinya menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah aliyah. Di sini ia bertemu dengan sang cowok namanya Azlan. Lalu keduanya memutuskan untuk menikah. 4 tahun kemudian sang suami meninggal dunia. Dan ia bertemu kembali dengan mantan muridnya yang sudah sarjana namanya Jericho. Cowok ganteng ini begitu mengaguminya sejak duduk di bangku madrasah aliyah. Unggulan dari novel ini, alur cerita novel ini dikemas dengan sangat menarik dan unik untuk dinikmati pembaca kalangan remaja dan dewasa. Karena novel ini mempunyai alur yang sedih dan juga romantisme, serta gaya bahasa dan tulisannya yang rapi sehingga enak untuk dinikmati oleh pembacanya. Bahan dari novel ini yaitu gaya bahasa dari novel ini rapi dan cukup bagus, namun banyak sekali kata atau kalimat yang kekurangan huruf sehingga pembaca kurang mengerti. Adapun bahasa baku yang lumayan digunakan. Top atau rangkuman. Buku ini direkomendasikan untuk dibaca oleh para remaja dan dewasa sebab buku ini dapat membuat seseorang bisa merasakan bagaimana kehilangan orang tua serta berjuang dan bekerja keras untuk menyambung hidup tanpa lagi bimbingan kedua orang tua. Seperti yang saya baca dan saya dapatkan pada novel ini bahwa perjuangan tanpa kedua orang tua tidak akan membuat kita lemah selagi masih berjuang untuk menyambung hidup dan selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Semua tetap akan baik dan berhasil. Itulah hasil resensi saya yaitu Pelangi Nesya untuk menyambung hidup dan percintaan dari Kulihat Pelangi di Mata Guruku karya Hamzah Utina. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.